Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi belajar biologi bersama Bu Septi. Biologi selalu di hati. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan klik pause, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai sendi dan otot. Pengen tahu kan apa itu sendi dan otot? Yuk, mari kita pelajari. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tubuh kita tersusun atas sekumpulan tulang-tulang yang disebut dengan rangka. Masih ingat kan? Kumpulan dari tulang-tulang itulah yang disebut dengan rangka. Nah, tapi gimana ya tulang-tulang itu dapat bersatu? Tunggu dulu. Coba deh perhatiin lebih teliti lagi. Ternyata di antara tulang-tulang ini kayaknya ada suatu struktur yang menghubungkannya. Struktur apa ya? Nah, ternyata teman-teman, struktur yang menghubungkan antar tulang-tulang tersebut itulah yang disebut dengan sendi. Sendi membuat tulang-tulang kita seperti bersatu. Ingat ya bahwa sendi adalah penghubung antar tulang. Sendi disebut juga dengan artikulasi. Apa aja sih fungsi sendi itu? Sendi itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, menghubungkan dua atau lebih tulang sehingga membentuk rangka. Ini sudah Ibu jelasin tadi ya. Yang kedua, memungkinkan rangka tubuh kita dapat bergerak bebas atau lebih leluasa. Dengan adanya sendi dapat membuat tubuh kita bergerak bebas atau leluasa. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sendi. Apa aja ya jenis-jenis sendi? Jenis-jenis sendi berdasarkan gerak yang dihasilkannya ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama, sinartrosis atau yang disebut juga dengan sendi mati. Yang kedua, ampiartrosis atau yang disebut juga dengan sendi kaku. Yang ketiga, diartrosis atau yang disebut juga dengan sendi gerak. Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk mari kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sinartrosis atau sendi mati. Definisi dari sinartrosis itu sendiri adalah sendi yang tidak menghasilkan gerakan. Karena itu teman-teman, makanya sendi ini disebut juga dengan sendi mati. Sinartrosis atau sendi mati terdapatnya pada sendi antar tulang-tulang tengkorak. Yang kedua, kita akan mempelajari ampiartrosis atau sendi kaku. Definisi dari ampiartrosis itu sendiri adalah sendi yang menghasilkan sedikit gerakan. Nah, karena itu teman-teman, makanya sendi ini disebut juga dengan sendi kaku karena hanya menghasilkan sedikit gerakan. Contoh dari ampiartrosis atau sendi kaku itu terdapatnya pada sendi antar ruas-ruas tulang belakang. Ingat ya. Yang ketiga yaitu diartrosis atau sendi gerak. Definisi dari diartrosis itu sendiri adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Contohnya adalah sendi pada gelang bahu dan gelang panggul. Nah, sebenarnya diartrosis ini banyak sekali contohnya dan jenisnya. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, teman-teman,
Sendi diartrosis atau yang disebut juga dengan sendi gerak ini dapat kita kelompokkan lagi menjadi 6 jenis. Apa aja ya? Yang pertama ada sendi engsel, yang kedua sendi pelana, yang ketiga sendi peluru, yang keempat sendi putar, yang kelima sendi gulung, yang keenam sendi geser. Untuk tahu lebih lanjut tentang sendi tersebut, tonton terus ya videonya. Yang pertama, kita akan membahas yaitu sendi engsel. Nah, sendi engsel ini mempunyai bentuk di mana salah satu ujung tulangnya berbentuk silinder. Kemudian, tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel ini terdapatnya adalah pada siku dan pada lutut. Ingat ya. Yang kedua yaitu sendi pelana, di mana pada sendi pelana ini terdapat pertemuan antara dua buah tulang yang berbentuk seperti pelana. Makanya sendi ini disebut dengan sendi pelana. Sendi pelana ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi pelana terdapatnya pada pangkal ibu jari. Yang ketiga yaitu sendi peluru, di mana bentuknya adalah salah satu ujung tulangnya berbentuk bola. Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai bentuk seperti bulat atau bola, kemudian akan masuk ke ujung tulang lainnya yang berongga yang memiliki bentuk seperti mangkok. Sendi peluru ini dapat membentuk gerakan bebas atau ke segala arah. Contoh dari sendi peluru ini adalah sendi antara tulang lengan atas atau humerus dan juga gelang bahu. Yang keempat yaitu sendi putar. Sendi putar ini bentuknya adalah di mana salah satu ujung tulang mengitari ujung tulang yang lain. Arah gerakan dari sendi putar adalah memutar. Tempat atau letak terdapatnya sendi putar ini adalah pada penghubung antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang kelima yaitu sendi gulung. Sendi gulung ini memiliki bentuk di mana salah satu ujung tulangnya berbentuk oval. Arah gerakannya adalah dua arah dengan gerakan yang terbatas. Tempat atau letak terdapatnya sendi gulung ini yaitu penghubung antara ujung tulang telapak tangan dan ujung tulang jari tangan. Keenam yaitu sendi geser. Sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja dari sendi geser ini adalah di mana salah satu bagian dari tulang akan bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Ingat ya, arah gerakan dari sendi geser ini adalah menggeser. Kemudian letak atau tempat terdapatnya sendi geser ini adalah pada pergelangan tangan dan pada ruas tulang belakang. Pada materi selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi otot pada manusia. Sekarang, coba deh kamu pikirkan,
Apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia dapat digerakkan tanpa adanya bagian lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak terus ya videonya. Nah, teman-teman, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang alat gerak aktif, di mana kita tahu bahwa otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Ototlah yang menggerakkan sendi dan tulang. Tanpa adanya otot, tulang dan sendi yang terdapat di dalam tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Ingat ya. Nah, otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia atau hewan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan juga berelaksasi. Karena itu, otot merupakan alat gerak aktif. Jenis otot di dalam tubuh kita ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama, otot lurik atau yang disebut juga sebagai otot rangka. Yang kedua, otot polos. Dan yang ketiga, otot jantung. Yuk, mari kita pelajari. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang otot lurik dulu ya. Apa aja sih ciri-ciri dari otot lurik ini? Yuk kita identifikasi bersama-sama. Otot lurik ini terdapat pada rangka. Fungsinya adalah untuk menggerakkan rangka. Nah, ini adalah gambar dari otot lurik kalau kita amati di bawah mikroskop, di mana mempunyai bentuk seperti silindris yang memanjang. Kemudian terdapat struktur yang bergaris-garis. Nukleus atau inti sel pada otot lurik ini jumlahnya banyak dan tempat terdapatnya adalah di tepi. Tipe kerja dari otot lurik adalah volunteer atau sadar. Kemudian kemampuan kontraksi otot lurik ini adalah mudah lelah. Nah, teman-teman, selanjutnya yang kedua yaitu otot polos. Otot polos ini tempat terdapatnya adalah pada organ-organ dalam, seperti pada dinding lambung, usus, paru-paru. Fungsi dari otot polos ini adalah untuk menggerakkan organ dalam. Nah, kalau kita identifikasi bentuknya secara mikroskopis di bawah mikroskop, seperti yang terlihat pada gambar, di mana bentuknya seperti gelendong-gelendong yang mempunyai jumlah inti atau nukleus 1, tempat terdapatnya nukleus adalah di tengah. Tipe kerja dari otot polos ini adalah involunteer atau tidak sadar, dan kemampuan kontraksinya adalah tidak mudah lelah. Jenis otot yang terakhir yang akan kita pelajari adalah otot jantung, teman-teman. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung, di mana fungsi dari otot jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Coba deh teman-teman perhatikan gambar yang ada di sebelahnya. Yuk kita identifikasi. Kalau kita amati bentuk dari otot jantung ini, bentuknya kira-kira seperti apa ya? Kira-kira bentuknya adalah seperti silindris bercabang yang mempunyai struktur yang bergaris. Pada otot jantung ini mempunyai jumlah inti atau nukleus 1. Letak dari nukleusnya itu adalah di tengah. Cara kerja dari otot jantung ini adalah involunteer. Kemudian kemampuannya dalam berkontraksi adalah tidak mudah lelah.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Klik like and subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jaga kesehatan ya, sampai jumpa. Bye-bye.